Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin dapat SMS panjang banget atau WA panjang banget. Intinya adalah mohon supaya diberi bagian daging kurban. Karena kampung itu nggak ada yang korban. Dan saya tanya, apa gak ono masjid eneng? Apa gak ono wong sugih? Oke. Lah ngopo ora korban? Nah duka, niku saka pelite sing panggon ning kono. Kenapa? Apa nggak ada pengajian setahun sekali? Tahun sekali, pantaslah hati mereka itu keras membantu. Nah, Allah berfirman di dalam ayat yang ke-22 surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman sharahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fa'idul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Artinya, maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Tentunya tidak akan sama. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu ada dalam kesesatan yang nyata. Nah, sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini wahyu Allah Subhanahu wa taala yang supaya diterima dan menjadi jalan hidup orang-orang yang menerimanya. Namun ada orang yang menerima kemudian melepaskannya kembali, ada yang menerima dan mengamalkan sedikit sekali, ada yang setengah-setengah, dan ada yang menerima dan menjadikan agamanya sebagai sesuatu yang benar-benar mempengaruhi, menuntun, dan juga menyelamatkan diri mereka. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan ketaatan kepada jalan yang telah dibentangkan Allah kepada kita, tak lain dan tak lain adalah keselamatan dunia dan kebahagiaan besok di akhirat. Namun tak semua orang itu mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima Islam, kemudian dia ini meyakininya, kemudian dia ini benar-benar mendalami apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan hikmah, mendapatkan sesuatu yang benar-benar bisa membuat dirinya semakin yakin dan semakin percaya diri dengan apa yang dia yakini, namanya hikmah. Kemudian dia mengamalkan, dan dari amalan dia mendapatkan buah, mendapatkan pengaruh, mendapatkan hasil yang hasilnya dapat dia rasakan. Itu sama dengan orang-orang yang tidak demikian. Nah, dewi niku beragama nu sebatas apa? Apa kita kemudian sebatas cuma golek ilmu tok? Apa kedua kita kemudian ngamal ke setengah-setengah atau menerima semuanya? Siapa yang menerima
apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala semuanya, meskipun ia tidak mampu mengamalkan sebagai secara sempurna, ini sungguh sangat beruntung. Dia hanya menerima namun tidak mengamalkannya, maka dia menjadi orang-orang yang merugi. Maka siapa yang menerima itu? Tentu orang yang ketika dapatkan petunjuk, dia merasa senang, dia merasakan bahagia, dan dia berusaha untuk mendapatkan hasilnya. Ada ayat lain mengatakan, "Mayurid ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa Allah itu berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada agamanya, maka hatinya lapang menerima petunjuk itu. Balikannya, wa man yu'ayyidillahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Barang siapa yang kebalikannya, apa yang Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya, dadanya sempit. Dayyiqan, harajan, sempit, besesak, ka'anahu yas'atu fis sama, kaya-kaya wong naik ke langit dengan orang mau sikit. Sesak atine. Di sini menunjukkan kita nek pengen bagian niku apa-apa sing diajarke agama niku diterima dengan sungguh-sungguh. Kemudian diamalkan dengan sebaik mungkin. Baru kita akan mendapatkan hasil yang benar-benar membuat kita semakin yakin, semakin benar-benar merasakan nikmatnya. Akhirnya kita ini benar-benar menjadi orang itu yang dapat disebut dengan namanya merasakan manisnya beragama, manisnya beriman. Adi niku selama ini beragama ngrasake manisnya beragama apa biasa wae. Saya ngerti kan awake dhewe. Saya ngerti awake dhewe. Kalau orang merasakan manisnya beragama, seperti orang merasakan manisnya teh gitu. Yang sekarang nggak keluar. Hanya saya katakan nggak keluar karena poso kabeh. Ini kan. Tentu kalau kemudian dia diberi minuman akan menyukainya. Saya gambarkan seperti itu. Jadi wong itu nek ngerti manisnya teh dan ia menyukainya sebagaimana kita mengerti manisnya petunjuk, manisnya iman, kita akan menerima dengan sebaik-baiknya. Kopi ini pahit, tapi nek seneng. Tadi malam itu saya nonton lomba ulang tahun Bayangkara. Jadi ngombe kopi saukau-kae. Tak hitung itu 30 gelas. Ono sing entek 30 gelas itu. Jadi anak sing ngombe entek 30 gelas. Glek. Wah ya. Sama senenge kopi kebal itu. Nah, kopine pahit. Ora kopi manis. Kopi itu nikmatnya di kopi di pahitnya itu. Sing loro jungkel. Sing dijijik teh wae. Dalu wonge ora gedhe. Wae ya mung cilik. Nang lambunge dawa. Nyatane 30 gelas teh. Ada 10 juta. Ngombe kopi 30 gelas. Nah. Kalau orang tidak suka kopi, baunya aja sudah mumet dia. Nang gandeng seneng, maka dia akan ambil sebanyak-banyaknya. Apalagi ada yang memberikan motivasi, yaitu berupa hadiah dan sebagainya, tentu akan senang. Nah, makanya Islam itu enggak sekedar kita mendapatkan hadiah. Islam itu tak sekedar kita mendapatkan yaitu ilmu, tapi kan mendapatkan sesuatu yang membuat kita semakin merasakan nikmatnya beragama, nikmatnya hidup. Bahkan ketika kita mati kan mendapatkan balasan itu adalah berupa jannah atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mendapatkan petunjuk, maka dia akan berusaha untuk mengamalkan tanpa merasa berat. Nah, kadang petunjuk itu enggak langsung bisa sekali masuk. Pengajian diundang wong 30 di sini. Sing sono apa paling-paling mung 5 tekan 40 gitu. Nah, mungkin 30 ya. Nah, paling ditampa wong 5 wis alhamdulillah.
Esuk balani meneh. Tambah loro. Esuk balani meneh. Sing wingi lali. Nah, itulah begitu itu. Makanya kan agama itu harus diulang, dikaji terus-menerus. Dan berusaha untuk mengamalkan terus-menerus. Apakah ilmu itu kemudian bisa hilang jika diamalkan? Hilang. Jadi kita tuh nggak pernah membaca ilmu, nggak pernah mengamalkan ilmu tuh cepet hilang. Ada itu nek entuk ilmu, kok ngomah hiji apa elong separuh? Hilang. Hilang separuh. Jika ilmu ngomah hilang separuh. Makanya janganlah kita menjadi orang-orang ketika dapatkan ilmu itu kita cepat hilang. Nah, kenapa hilang? Nah, tidak segera diamalkan. Kedua, mengamal ilmu urutannya apa? Pertama, mendengarkan ilmu, biar nggak lupa maka ikatlah ilmu dengan mencatat seperti saudara saya ini. Catat. Kau mangko diapal ke. Nah, omanku disampaikan, bengi direnungi, nah, kemudian esok dijiwai. Begitu itu. Jiwa itu berarti ketika jiwa sudah dalam hati berarti menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik. Tentu semua adalah prosesnya tergantung bagaimana kita bisa mengalahkan satu persatu godaan-godaan dan tantangannya. Ilmu itu tantangannya kan oke. Salah satu yang membuat ilmu cepat hilang itu apa? Maksiat. Itu cepat hilang. Dengan berpengajian terus bare dangdutan. Kira-kira sing gogrok dangdute apa ilmune? Ilmune ndang gogrok kabeh. Nah, makanya agama itu adalah cahaya dari Tuhan. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa menerima dan kemudian dengan segera mengamalkannya, ibarat dia kita mendapatkan tanaman yang baru cepat kita tanam, itu cepat tumbuhnya. Kemarin saya nonton orang tuh nyetek wet terong itu dengan terong cilik-cilik itu apa jenenge itu? Nah, poka. Terong biru itu disetek karena terong poka. Wah, ternyata hasilnya luar biasa. Orang mati-mati wit terong itu. Dan terong itu saya pernah nanam itu paling-paling panen pindo wes. Nah, terong pokak itu disetek atau terong biru itu. Terus sekali panen satu pohon bisa 25 kilo. Nang Lampung sana. Anak muda yang pertama mencoba-coba. Jadi dicuwil itu ngen tunase itu templeknya ngen cuwilan terong pokak ditaleni. Kemudian mulai tumbuh tukul sithik diuculi. Nah, ternyata wite cemoken gede. Soalnya sing sakmene iki wite. Nah, sak kempol itu. Wah, ajeg. Nah, ketika orang tadi itu mendapatkan inspirasi konon ditane itu, dia coba langsung diamalkan. Nah, ngomong itu nek dapat ilmu, orang ndang ceket-ceket diamalkan. Nah, lali. Kemudian ketika ingat kembali arep ngamal iki ya wis kober meneh. Kadang-kadang itu lali, kadang-kadang ora kober atau ora sempat, kadang-kadang wes balen ngarep meneh. Dan jebule ketika orang itu kehilangan ilmu, itu bisa menyebabkan hatinya membatu. Kerpilang. Kenapa? Nyata wong itu nek mau mendapatkan ilmunya di bulan balen ini ora diamalke, itu bukan melunakkan jiwa, ternyata adalah justru malah mengeraskan hati. Manungsa itu dikandani sing ngandani padha wae kadang-kadang anyel. Apa pengajian Ustaz Pitu apa doae malah anyel to. Nah, padahal kudune kan saya mantap. Saya yakin semakin dia ini tidak goyah, semakin mantap. Ternyata wong pitu ngandani isine padha. Agama padha wae.
Ustaz kae yo ngene, ustaz kae yo ngene, ustaz kae yo ngene, mbok beda ngono lho, kacau nek beda kamu iki. Nah, nek beda pendapat masalah furu'iyah itu biasa. Contoh hukum korban. Mungkin ustaz ini mengatakan sunnah muakkadah. Karena memang kalau kita baca kitab Hidayatul Mujtahid, ulama beda pendapat tentang hukum korban. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Cuman Imam Malik mengatakan bagi orang yang berhaji maka boleh dia meninggalkan korban. Meskipun sunnah dia tidak mengapa meninggalkan korban. Orang musafir boleh tidak berkorban. Meskipun sunnah dia tidak sunnah itu apa? Oleh rukhsah. Sama-sama mengatakan sunnah. Itu beda pendapat. Nah Imam Syafi'i itu mbok neng omah apa neng musim haji apa lunga tetap sunnah. Amane. Nah, Pak Agus itu dikirim yang Thailand. Latihan poli yang Thailand. Pas Idul Kurban. Nah. Wah neng kono apik itu wong itu korban neng nggen lungane apa neng omahe. Itu khilafiyah ulama juga. Ada pendapat orang itu sunai korban di mana dia bisa melihat korbannya itu sendiri. Sijin lagi wis colah rapopo. Sunnahnya orang berkorban itu bisa melihat langsung orang lewat WA. Kan ada siaran langsung. Itu bukan langsung siaran televisi. Sehingga orang yang musafir pun itu sunnahnya menyembelih di mana dia sedang berada. Sehingga dia bisa melihat dan menyaksikan korbannya secara langsung. Itu sunnah. Meskipun dikatakan boleh seandainya orang itu di Jawa, korbannya neng Irian Barat. Orang nonton. Mung dikabari bahwa korban Anda sudah disembelih, bahkan sudah habis dibagi, bahkan mungkin bisa jadi bentuk lain. Itu bisa jadi begitu. Nah, Imam Hanafi beda pendapat lagi. Dia mengatakan bahwasanya korban hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu dan tinggal di kota-kota. On desa ora. Jadi wajib bagi orang yang mampu yang tinggal di perkotaan. Desa ora wajib. Sebabnya apa? Karena di desa itu meskipun yono wong sugih neng ada faktor menyulitkan kalau begitu. Ada pengen beleh koncone ora ono. Nek beleh wedhus mungkin iso arep bojone wong loro iso. Kemudian karena gangnya ada adoh sing bagi malah repot. Mungkin begitu. Sehingga bagi orang tinggal di kota-kota, di perkampungan-perkampungan, nah, itu wajib. Berarti kalau tidak dikerjakan hukumnya dosa. Bahkan itu kan diancam siapa wong sugih kok ora gelem korban maka terhalang dari syafaat. Wah ngeri ya. Jadi siapa korban wong sugih mampu korban tidak berkorban terhalang dari syafaat. Wah. Ini beda pendapat. Muridnya loro Abu Yusuf dan Nabi Muhammad itu enggak sepakat. Gurunya mengatakan wajib, nang muridnya pada orang Imam Syafi'i yang mengatakan tidak wajib, hanya sunnah saja, sunnatun muakkadatun. Nah ini korban semua diakui ada, cuma beda pendapat masalah hukumnya, itu khilafiyah. Tapi yang jelas agama itu semua orang akan mengatakan anak sumbernya adalah sama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mungkin guru itu ngomongnya tetap podo. Hidone mung khilafiyah masalah furu'iyah. Nah, sehingga kita semakin memperdalam. Satu ilmu kita kaji, kita dalemi, kita tafakur, tadabur sampai kepada yaitu hikmahnya apa.
Ngopo tadi dadak kon korban barang hikmahnya apa, kon salat hikmahnya apa, kon poso hikmahnya apa. Kadang kita cuma ngerti hukumnya, neng orang mudeng apa hikmahnya itu? Hikmah itu pelajaran dapat kita petik dari sesuatu yang diperintahkan itu. Hikmah. Sehingga betul-betul kita ini terbawa secara emosi dan ruhiyah kita kepada apa yang kita temukan di situ. Contoh, nenek kita ini mendung peteng, motong angin ini buanter. Nah, wong sing mung menduga-duga mamadhep itu ladan Allahu Akbar Allahu Akbar. Padahal nenek angin ribut mendung peteng dungane orang ngono kuwi. Nah, Pak Eto hari muncalke pacul. Muncalke. Muncalke pacul. Nah, itu hikmahnya tergantung apa yang mempengaruhi tadi itu. Nah, wong sing selama ini ngertine itu muncalke pacul, muncali pacul. Anaknya sing muncalke simpak ndur gendeng ya ono. Wong digawe. Wong digawe itu ben ora udan simpake muncalke ndur gendeng. Walah utane buantar nyebloki wong sing lewat. Inilah yang repot menah itu. Lah orang beriman apa? Berdoa kepada Allah. Allahumma ini as'aluka min khairiha. Ya Allah, saya memohon kebaikan daripada angin itu. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa khairu ma ursilta bihi. Dan aku juga mohon kebaikan daripada kenapa engkau mengirim angin itu. Wa a'udzubika min syarri, dan saya mohon perlindungan dari keburukannya ya Allah. Dari angin itu, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan dari keburukan maksud apa jenengan mengirim angin itu. Dungane jane kuwi. Ana gandeng mau dhek sing muncul sing sering dilihat orang itu nguncalke pacul, dhek nguncalke arit. Ya harus sapu. Nek nyawang dhek nek wong sing munine wadan langsung wadan. Nah cah cilik langsung udo melayu-melayu. Udan-udan nah itu cah cilik itu. Anak sing tadi berdoa aja pada Allah. Inilah sehingga yang didapatkan berbedanya. Ketika orang itu memahami satu ilmu, segera diamalkan, segera kemudian dibiasakan, membentuklah satu namanya kepribadian. Inilah tampilannya wong sing benar-benar entuk pituduh, entuk cahaya dari Tuhan mereka, sehingga dia benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Sementara, gitu kan, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Anak wong tuh sing digawe ilmu gah kon ngaji gah geleme marang masjid nek pas kurban to ana ora ngono sing ngerti Kang Said kuwi ya. Jadi wong dijak ngaji ora tau gelem mangkat, dikae pituduh ya ora gelem nampa. Nah kae kupon tok gelem mangkat. Sing diseni iki mung bangsa lahiriae, sing dopeni mung badane, ruwe ora tau diopeni. Sehingga kalau ada pembagian zakat fitri pasti datang dia. Ada pembagian korban datang, bahkan orang bagian korban kon dadi panitia suweneng ngono. Dal kesel lho, Dal. Ya ora? Kesel. Wong korban ya kesel, tangane ya jeteh. Sing ngitung bagiane ya mumet. Gitu. Sing ngusung-ngusung rono ya buayake ya nang dhuwur kabeh. Akar-karuan itu kan. Nah, tapi entahlah, itulah namanya katakan wong itu nek sing dopeni mung awake, entuk mung kesel to. Anak sing hobine mau olahraga, wepit-pitan ngebengit zakat iku kuat ning yang masjid ngantuk deh. Nah, maksudnya orang ngantuknya orang mangkat. Nang masjid ngantuk orang mangkat. Mbok adane nganti sing adan untune cepet ora mangkat. Turu nang omah, kesel. Yang masjid iki mung paling-paling
salate mung 4 menit. Ora tau salat nganti 15 menit orang tau. Sing suwe itu nunggune apa salate? Nunggune. 20 menit nunggune. Nek maghrib 20 menit, nek isya seperempat. Nah, isya langsung. Nah, itulah namanya kondisi seseorang. Sing dopene mengawake tok. Nek sing dopene awake itu ya sing ngempok sing cepet itu bangsa sing nyenengke awak. Nah, tapi ketika orang itu yang dopene juga batin kita perlu namanya ketenteraman, kebahagiaan, perasaan ini ben tumoto. Kemudian pikir-pikiran itu ya ben positif selalu. Ini butuhkan namanya kita pencerahan. Neng ngaji itu dalam rangka untuk melunakkan dan melembutkan hati supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang itu hatinya lembut, beda dengan orang yang hatinya keras. Wis ora tau gelem ngrungokne pengajian, ora tau entuk pituduh, ora entuk pitutur sing luhur, tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT, keras hatinya, nggak pernah ingat kepada Allah. Sing deleng-eleng mung panganan, mung kesenengan. Karena badan itu kan butuh mung panganan. Ana apa ngono? Dum-duman beras, makan. Nganti anak wong itu dum-duman lenga itu ngaleng balik ping 5. Sontek terus. Jadi joki ning maren itu. Joki vaksin karena entuk lengo. Ngono kuwi lho. Supaya ini mau ngawake to. Kadang sampai orang itu sing goleki mung kesenangan badan itu apa? Ora peduli awake rusak. Monggo ciyo sak botol gede ya kolu. Padahal ya ora enak, bare malah mumet mubeng-mubeng ndase. Tapi nek sing doyak mung senangan ngono kuwi ngono kuwi to. Orang itu ketika ditata, ditunjukkan kepada sesuatu yang manfaat, itu dia kemudian begitu semangat, tujuane wong untuk pituduh. Neng sapa wong dijak ibadah, dijak noto ati, dijak noto perasaan, noto batin, ben dadi wong sing lurus dalane wangel, berarti atine atos. Nah, ulaika fi dhalalim mubin, maka mereka itu besok akan mendapatkan tempat yang menyedihkan dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya di akhirat pun dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa buta ya Tuhan? Aku dulu dalam keadaan hidup. Karena kamu di dunia tidak mau mendengarkan ayat-ayatku, tidak melihat ayat-ayatku, tidak mengamalkan perintahku. Sekarang aku bangkit kamu dalam keadaan seperti ini. Nah, monggo kita penanggaran dan perintahnya pen Allah keendang ceket diamalke ben aja lali, dan kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar tidak seperti kampung tadi itu. Masa wong sak kampung korban siji wae. Malah mengharapkan bantuan yang lain. Padahal wong kuwi kudune nek lebih itu ngono apa? Senang memberikan kebaikan, karena kebaikan kan balik pada dirinya sendiri. Wong itu nek menehi sing becik niku bakale bali luwe. Neng memberikan kesadaran untuk seperti itu tidak mudah. Ngaji sepisan orang karuan, karena melebu gitu loh. Kadang ngaji pengen sekitaran melebu. Nah, pengen itu malah mutung. Itulah apanya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar merasakan keuntungan yang besar dari apa yang kita pelajari, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, selamat tidur, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.